Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ardi Nugraha dari kelas 3A dengan NIM 20010950025 ingin membuat video pembelajaran interaktif berupa video. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi dengan subtema 1. Pengertian geografi menurut para ahli, kedua aspek-aspek geografi, yang ketiga ilmu penunjang geografi, dan yang keempat konsep esensial geografi. Sebelum kita mengetahui pengertian dari geografi menurut para ahli, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih geografi itu. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo yang artinya bumi dan graphein artinya menggambarkan atau menuliskan secara harfiah tulisan tentang bumi. Selanjutnya kita beralih ke pengertian geografi menurut para ahli. Yang pertama ada Eratosthenes, merupakan seorang ilmuwan Yunani yang memperkenalkan istilah geografi untuk pertama kalinya dengan judul Geographica, yang menurut dia adalah penggambaran tentang bumi. Yang kedua ada Profesor Bintarto. Menurut ia adalah geografi merupakan ilmu yang menggambarkan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduknya, serta mempelajari corak khas dan unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang ketiga ada Daljoini. Menurut ia, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup tiga hal pokok, yaitu spasial, ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Yang keempat ada Strabo. Menurut ia, geografi erat kaitannya dengan faktor lokasi, karakteristik tertentu, dan hubungan antar wilayah secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada Preston E. James. Menurut ia, geografi dapat dianggap sebagai induk ilmu pengetahuan karena banyak bidang ilmu pengetahuan yang dimulai dari keadaan permukaan bumi kemudian beralih pada studinya masing-masing. Materi berikutnya ada aspek-aspek geografi. Yang pertama adalah aspek fisik, yang dimana membahas tentang fenomena alam. Dan yang kedua ada aspek sosial, yang berkaitan dengan non-geografi, khususnya aktivitas manusia. Materi selanjutnya ada ilmu penunjang geografi, di mana geografi ini memiliki banyak sekali cabang ilmu. Yang pertama ada meteorologi, ilmu yang mempelajari tentang cuaca, angin, suhu udara, dan atmosfer. Yang kedua ada klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Yang ketiga astronomi, ilmu yang mempelajari tentang bulan, bintang, matahari, dan benda ruang angkasa lainnya. Yang keempat ada geologi, ilmu yang mempelajari tentang batuan, komposisi, struktur, dan proses perkembangan batuan. Yang kelima ada geomorfologi, ilmu mempelajari tentang bentuk muka bumi dan segala prosesnya. Yang keenam ada ilmu tanah, ilmu yang mempelajari struktur tanah secara keseluruhan. Yang ketujuh ada hidrologi, yaitu mempelajari tentang kualitas air. Oceanografi, ilmu yang mempelajari sifat fisik dan kimia laut. Yang kesembilan ada demografi, ilmu yang mempelajari catatan statistik penduduk yang berhubungan dengan dinamika penduduk. Yang ke-10 ada ekologi, ilmu tentang lingkungan hidup. Dan yang terakhir yang ke-11 ada biogeografi, ilmu yang mempelajari tentang penyebaran makhluk hidup. Dan materi yang terakhir adalah konsep esensial geografi. Terdapat 10 macam konsep ini. Yang pertama ada lokasi. Konsep lokasi adalah suatu letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Yang kedua ada konsep jarak. Jarak yang menyatakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Jarak juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Dan yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas yaitu terkait dengan kemudahan untuk menjangkau suatu objek atau medan. Dan yang keempat ada konsep pola. Konsep pola berkaitan dengan kesusunan atau persebaran fenomena pada ruang bumi.
Yang kelima ada konsep morfologi. Konsep morfologi adalah bentuk muka bumi atau proses alam dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Yang keenam ada konsep aglomerasi atau menggerombol. Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Yang ketujuh ada konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan terkait dengan manfaat atau kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah. Yang kedelapan ada konsep interaksi dan independensi. Interaksi dan interdependensi terkait dengan kenyataan bahwa keadaan suatu wilayah mempengaruhi wilayah lain dan suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kesembilan ada konsep diferensiasi area atau wilayah. Konsep diferensiasi terkait dengan karakter yang unik khas dari suatu wilayah. Dan yang terakhir yang ke-10 konsep keterkaitan ruangan. Konsep keterkaitan ruangan mengungkapkan bahwa adanya fenomena di suatu wilayah mempengaruhi fenomena di wilayah tersebut. Materi yang telah saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.